Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak akan menjelaskan materi kelas 11 tentang pernikahan. Yang pertama, apa itu pernikahan? Pernikahan ditinjau dari segi bahasa berarti al-jama'u, yang berarti berkumpul. Sedangkan kalau ditinjau dari segi istilah, yaitu akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dengan akad ini akan membuat suatu hubungan dan ada kewajiban di dalam suatu hubungan ini, yaitu suami istri akan dituntut untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan juga mendidik anak menjadi anak yang salehah. Pernikahan ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang mana sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man tazawwaja faqad istakmal nisfal iman." Maka sesungguhnya pernikahan itu adalah menyempurnakan separuh dari keimanan. Jadi orang yang menikah itu secara tidak langsung menyempurnakan separuh imannya, karena dengan pernikahan akan bisa lebih membuat orang untuk beristiqomah, untuk beribadah, dan juga meninggalkan maksiat. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan kita dengan berpasang-pasangan. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita dengan berpasang-pasangan. Setiap orang mempunyai pasangan yang akan menemaninya selama hidupnya, menemani dalam beribadah, menemani dalam suka duka. Itulah arti dari sebuah pernikahan. Adapun hukum menikah itu ada 4. Yang pertama adalah wajib. Pernikahan dikatakan wajib apabila seseorang tidak mampu lagi menahan syahwat. Syahwat ini dalam artian hawa nafsu terhadap lawan jenis, keinginan terhadap lawan jenis. Apabila seseorang tidak mampu ataupun ada tanda-tanda, orang tua wajib menikahkan. Contoh anak perempuan misal sudah ada keinginan yang berlebihan terhadap laki-laki, itu orang tuanya wajib untuk menikahkan anaknya supaya terhindar dari maksiat. Dan apabila orang tua tidak menikahkan segala anaknya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan anaknya, dan juga na'udzubillah hamil di luar nikah. Itu hal-hal yang sangat-sangat ditentang oleh Islam. Hukum nikah yang kedua adalah mustahab atau dianjurkan. Hukum mustahab ini terjadi apabila ada hasrat. Hasrat ini adalah rasa suka terhadap lawan jenis. Suka terhadap lawan jenis yang sudah didominasi oleh rasa cinta yang mendalam, tetapi dia masih bisa menahan. Nikah yang seperti ini hukumnya mustahab. Mustahab adalah nikah yang dianjurkan. Hukumnya dianjurkan kalau sudah mempunyai hasrat yang berlebihan ataupun cinta yang terpendam, perasaan yang terpendam, itu dianjurkan untuk segera menikah. Yang ketiga adalah makruh. Nikah ini bisa dikatakan makruh apabila seseorang belum ada keinginan menikah, tapi dia mau menikah. Belum berkeinginan menikah ini dalam artian dia belum siap mempersiapkan. Contoh, pekerjaan belum ada, dia tidak ada niat untuk menikah, itu harus menikah, tetapi orang tuanya baru menikah. Tapi kalau seandainya dia menikah, itu hukumnya makruh.
Jadi kalau ada orang yang belum ada keinginan menikah lillahi ta'ala, belum ada dorongan untuk menikah, belum ada niat yang kuat untuk menikah, apabila dia menikah hukumnya makruh. Yang keempat adalah haram. Haram dikatakan haram apabila pernikahan dilakukan untuk melalaikan istrinya. Contoh, ada suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Itu adalah pernikahan yang haram, hukumnya haram. Karena tujuan pernikahan adalah membimbing, beribadah bersama, dan juga yang paling luar biasa niatnya adalah menggapai surganya Allah. Jadi dari 4 ini, yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya mustahab dianjurkan, yang ketiga adalah makruh, dan yang terakhir adalah haram. Tujuan pernikahan ini setidaknya ada 6. Salah satunya adalah sakinah. Sakinah ini dalam artian memperoleh suatu ketenangan dalam kehidupan. Karena orang yang belum menikah itu agak sulit ketika dia beribadah, karena menggapai istiqomahnya lebih sulit dibandingkan orang yang sudah menikah. Kalau orang yang menikah itu sudah menyempurnakan separuh keimanannya. Menikah ini sangat dianjurkan. Apabila orang yang belum mampu menikah, dalam hadis Rasulullah SAW, ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, apabila engkau sudah tidak mampu lagi menahan hasrat, maka menikahlah. Apabila kita belum mampu, fa'alaihi bisyam. Apabila kita tidak mampu, maka lakukanlah puasa. Sering-seringlah berpuasa. Karena dengan puasa ini ahassu lil basar wa ahsanu lil farji. Dengan puasa ini akan menjaga kita, akan menjadi benteng dalam memerangi hawa nafsu. Jadi pernikahan ini adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar bisa menyempurnakan keimanannya yang belum sempurna sebelum dia menikah. Karena untuk istiqomah di masa muda itu sangat sulit. Makanya dianjurkan untuk menikah di usia muda. Karena dengan pernikahan bisa menyempurnakan keimanan dan melakukan ibadah dengan baik dan terus menerus. Yang kedua, memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Dalam artian bahasa Arab itu adanya mawaddah dan warahmah, memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Adanya kasih sayang yang ditimbulkan ataupun dirasakan oleh sepasang suami istri itu adalah buah dari pernikahan. Kalau kita bicara masalah kasih sayang itu akan timbul setelah pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Karena dalam Islam itu ada namanya khitbah sebelum pernikahan. Di masa khitbah ini ada prosesnya. Yang pertama, harus ada keinginan untuk menikahi calon. Contoh, kita ada seseorang yang mempunyai keinginan untuk mengenal lebih lawan jenis. Laki-laki ingin mengenal lebih jauh perempuan untuk dinikahi, maka dia dianjurkan untuk membicarakan kepada orang terdekat seperti paman atau ustadz untuk mempertemukan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada walinya, perempuan ada walinya. Jadi ini namanya ta'aruf, saling kenal mengenal. Nah, jadi perempuan mengajukan pertanyaan kepada laki-laki, laki-laki pun sebaliknya. Itu namanya ta'aruf. Apabila nantinya setelah tukar menukar
pertanyaan ini ada sebuah kecocokan ataupun ada sebuah ketertarikan untuk membangun rumah tangga, maka kedua laki-laki dan perempuan ini setelah itu akan dihitbah, ataupun laki-laki menghitbah perempuan untuk dilamar. Setelah itu melangsungkan pernikahan. Bisa dibatalkan apabila tidak ada ketertarikan ataupun tidak ada kecocokan antara laki-laki dan perempuan ini. Bisa dibatalkan dalam proses hitbah ini. Jadi Islam menganjurkan kita untuk saling mengenal terlebih dahulu dengan cara berta'aruf sebelum menikah. Ada Islam mahram dalam pernikahan. Mahram ini adalah orang yang haram untuk dinikahi. Kategorinya ada bermacam-macam. Yang pertama ada hubungan darah, seperti paman, saudara perempuan, saudara bapak. Itu haram untuk dinikahi dari segi nasabnya, dari segi keturunannya. Yang kedua, dari hubungan pernikahan. Contoh, ibu mertua itu haram untuk dinikahi. Bekas menantu perempuan itu haram untuk dinikahi. Dan yang ketiga adalah memiliki hubungan sepersusuan. Apabila ada anak yang menyusu kepada ibu kita, maka itu haram untuk dinikahi. Jadi orang-orang yang memiliki seperti ini atau dalam situasi seperti ini, maka dia tidak boleh menikah. Dalam 4 macam ini ada dalam segi nasab, dalam segi hubungan pernikahan, dalam segi persetujuan. Yang terakhir adalah mempunyai pertalian mahram dengan istri. Contohnya seperti adiknya istri, itu haram untuk dinikahi. Atau keponakannya, itu haram untuk dinikahi. Jadi dari sekian materi yang sudah Bapak jelaskan, terdapat sebuah pertanyaan ataupun hal yang mengganjal, boleh kita lanjutkan besok lagi. Semoga apa yang Bapak jelaskan pada hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Adapun benarnya itu dari Allah dan salahnya dari Bapak sendiri. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.